Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya, Python Mania ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi tentunya di episode yang ke-49. Ya, hari ini memang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari episode yang sebelumnya, yaitu kita akan memasuki di bab 11.3, yaitu Passing to Dimensional List to Function. Jadi buku ini merupakan buku karangan dari Daniel Yiliang. Dia seorang dosen pengajar ya di Amerika Serikat sana, salah satu universitas di sana. Ya juga beliau punya buku karya yang luar biasa, judulnya Introduction to Programming Using Python. Ya, baik, kita akan melanjutkan sampai khatam buku ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai. 11.3, ya, passing to dimensional list to function. Bagaimana kita menempatkan dua dua dimensi ke dalam sebuah fungsi ya. You can pass a two-dimensional list to a function just as you pass a one-dimensional list. Jadi Anda dapat menempatkan dua dimensi pada sebuah fungsi ya. Seperti ya Anda menempatkannya juga list yang satu dimensi. You can also return a two-dimensional list from a function. Juga Anda bisa nanti return, mengembalikan sebuah nilai ya, sebuah list ya, dimensi 2 ya, dengan dua dimensi dari sebuah fungsi ya. Listing 11.1 give us an example with two function. Jadi pada listing 11.1 ini akan ada dua fungsi ya. The first function yaitu getMatrix ya. Jadi fungsi yang pertama yaitu getMatrix, dia akan mengembalikan return a two-dimensional list. Jadi akan mengembalikan list dua dimensi. And the second function accumulate. Jadi namanya fungsi accumulate. Fungsi yang kedua itu akan mengembalikan return the sum of all the elements in a matrix. Jadi akan mengembalikan jumlah dari seluruh elemen di dalam matriks itu. Baik, kita mulai. Nah, list 11.1 ya. Pass to dimensional list .py ya. Get matrix ya, ada dia buat dulu matrix ya. Kemudian number of rows, dia masukkan jumlah row-nya, baris, juga kemudian jumlah kolomnya ya. Setelah itu baru dia isi dulu, buat dulu dengan kosong dulu ya. Matrix append-nya kosong per bagian, kemudian dia baru inputkan, jadi masukkan sebuah nilai. Nah, setelah dia masukkan maka di append ya, dia value ini masukkan di dalam matrix ya, matrixnya. Nah, maka dimasukkanlah nilai-nilai dalam matrix tadi ya. Jadi append ini menambahkan dalam list matrix ini. Baik, kemudian ini ada fungsi accumulate, yaitu akan menjumlahkan semuanya. Jadi di sini row in M ya, maka total plus sama dengan sum row, jadi dia akan menjumlahkan semuanya ya, menjumlahkan semuanya dari yang ada di row-nya ini. Baik, kemudian lanjut ke main ya. Ke main ini yang utamanya, maka M sama dengan get matrix, baru kemudian print M, print and sum all element S, itu jumlahnya menampilkan. Oke, contoh enter the number of row, misalkan 2 baris, kemudian 2 kolom, kemudian enter value, sebuah press enter 1, 2, 3, 4 ya, maka nanti ketemunya jadi gini matriknya 1, 2, 3, 4 di matrik 2 kali 2 ya. Maka jumlahkan seluruh elemen, jumlahkan aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ketemu adalah 10. The function get matrix line 1 sampai 12 itu adalah apa ya? Menampilkan pengguna untuk memasukkan sebuah nilai dalam sebuah matrix. Jadi dia memang perlu masukan dari user ya. Kemudian itu di baris 9 dan juga akan mengambilkan sebuah list yaitu baris 12. Sedangkan fungsi accumulate yaitu dari 14 sampai 19 itu mempunyai dua argumen dimensi ya, accumulate-nya. Ya, yaitu apa? Dia akan mengembalikan jumlah. Jadi sebuah argumen list dua dimensi ya. Dia akan mengembalikan jumlah dari seluruh elemen di dalam list, yaitu baris ke-26. Oke, lanjut kita ke 11.4, 11.4, yaitu problem grading a multiple choice test. Jadi ini kita akan tentang apa ya?
creating a multiple choice test. Jadi nanti di sini ranking ya, perankingan dari tes pilihan ganda. Jadi nanti jumlahnya berapa kita mesti creating ya. Kemudian suppose these are X student and 10 question and then the answer are stored in a two-dimensional list. Is row records student answer to the question as so in the following illustration. Jadi anggap ada 8 siswa dengan 10 pertanyaan di mana hak jawabannya nanti akan disimpan dalam sebuah list 2 dimensi ya. Masing-masing list ini, masing-masing baris record dari siswa, jawaban dari siswa ini uh, akan ditunjukkan seperti ilustrasi di bawah ini, gambaran ini ya. Ini ada pertanyaannya 9, 10 ya, mulai 0 sampai 9. Setelah ini siswanya 8, 0 sampai 7. Oke, the key is stored in one dimension list. Jadi nanti kata kuncinya itu disimpan dalam satu list ya. Oke, ini kunci jawaban. Kunci jawabannya satu list. Jadi kalau soal yang pertama D, 2B, D, C ini kunci jawabannya. Oke, the program create the test. Jadi and display the result. Jadi program ini akan menguji hasilnya ya dan juga menampilkan hasil. Ya, jadi to do this, the program compares each student answer with the key count and the number of correct answer. Jadi untuk melakukan ini, program akan membandingkan tiap-tiap jawaban tiap-tiap siswa dengan kuncinya. Maka menghitung jumlah kunci yang benar dan menampilkannya. Maka listing 11.2 itu akan menunjukkan seperti ini. Oke, maka langkah pertama answernya, jawaban ini, jawaban siswa itu dibuat dalam bentuk list seperti ini. List multidimension ya. Jadi 2 dimensi. Maka kemudian kita juga buat kuncinya. DB ini 1 dimensi. Oke, setelah itu baru for E in range learn answer. Jadi ini panjang answer. Jadi ada berapa jawaban kan di sini ada siswa. Maka correct count itu dihitung lagi mulai 0. Setelah itu jika J in range learn answer I itu sama dengan IJ punyanya kunci jawaban J, maka itu jawabannya benar, korek 1. Ya, maka student yang pertama itu jawabannya telah total berapa. Jadi nanti di sini sudah ketahuan ditambah dengan 1. Oke. Ya, jadi correct count-nya ini jumlahnya. Jadi ketahuan. Ternyata setelah itu siswa yang pertama dia menghitung yang benar itu 7. 6, 5, 4, 8, 7, 7, 7. Baik, the statement in line 3 until 11 creates a two-dimensional list of character and assign the reference to answer. Jadi pada pernyataan 3 sampai 11 ini membuat sebuah list 2 dimensi yaitu dari jawaban ya, dari jawaban. The statement in line 14 create a list of key and assign the reference to key. Jadi sedangkan baris yang ke-14 ini membuat sebuah daftar list ya, list kuncinya yang mengacu pada kunci jawabannya. Each row in the list answer store a student answer which are graded by comparing them with the case in the list case. Jadi tiap-tiap baris pada jawaban ya pada list jawaban itu menyimpan jawaban dari siswa yang mana nanti ini akan di-graded ya by comparing dengan membandingkannya akan dicek ulang ya dengan membandingkan dengan kunci dalam list K ya. Maka the result is hasilnya is displayed immediately after a student answer are graded. Jadi akan ditampilkan secepatnya setelah student itu jawaban siswa tadi dikoreksi ya. 11.5 problem finding the closest pair ya. Given a set of point the closest pair problem and to find the 2 point that are nearest to each other. Jadi menemukan closest, jadi pendekatan terbaik ya. Pair ya. Jadi menyamakan itu pendekatan. Jadi didapatkan sebuah titik-titik ya yang mana problem the closest pair ini jadi nilai terdekat ya untuk menemukan 2 titik yang terdekat dari tiap-tiap titik tadi. Jadi ada kumpulan titik, kemudian nanti ada
menentukan dua titik yang dekat di antara titik-titik yang ada. Jadi kita mendeteksi itu, menentukan titik yang mendekati dari semua itu. In figure 11.2, for example point 1,1,1 dan 2,05 ya. Merupakan sangat dekat, closest to each other. Jadi dia sangat dekat dengan yang lainnya. Jadi 1,1 dengan 2,05 ya. There are several ways, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. An intuitive approach is to compute the distance between all pair of point and find the one with the minimum distance as implemented in listing 11.3. Jadi pendekatan secara intuitif itu adalah menghitung jarak di antara titik-titik tadi ya. Dari poin titik-titik tadi dan juga menemukan jarak yang paling dekat ya, minimum distance, jarak yang paling minim ya dari titik-titik tadi karena titik menemukan titiknya itu. Oke, diimplementasikan pada listing 11.3. Baik. Maka ada dua fungsi. Yang pertama fungsi distance yaitu X1 Y1 X2 Y2 ya, di mana ini untuk mencari jarak ya, jarak. Kemudian akar ya ini ya. Jadi menggunakan akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Itu jarak yang paling dekat ya. Kemudian the nearest point ya, titik yang paling dekat, maka shortest distance point P10, point P11, P20, P21. Nah, ini menginisialiskan shortest distance. Jadi ini titik-titik yang menunjukkan nanti titiknya paling dekat ya. Nah, baru perhitungannya di sini. Ya, menggunakan teknik ini. Oke, kita baca aja yuk. This model define the nearest point function. Jadi modul ini mendefinisikan sebuah fungsi nearest point, jadi titik terdekat, which return the index of two nearest point in the two-dimensional list point. Jadi yang mana akan mengembalikan indeks dari dua titik poin terdekat dalam sebuah list dua dimensi, ya, namanya point. Ya. The program uses the variable, jadi program ini menggunakan variabel shortest distance, jadi menggunakan variabel shortest distance yang artinya tadi jarak terdekat ya, untuk menyimpan to store the distance between the two nearest point, jadi untuk menyimpan jarak di antara dua titik terdekat, and the index of these two point in the point list are stored in P1 and P2, dan juga indeks dari dua poin ini disimpan dalam list points, itu disimpan dengan nama P1 dan P2, line 19. For each point at index E, the program compute the distance between point E and point J for all J lebih besar daripada greater than E, ya kan, line 15 and 16. Jadi tiap-tiap poin pada indeks E itu program akan menghitung jarak di antara poin E dan poin J, yang mana J-nya harus lebih besar daripada E. Whenever a shortest distance is found, jadi ketika jarak terdekat ini ditemukan, maka the variable shortest distance, dan P1 dan P2 itu diupdate. Oke, nilainya. The distance between two point, jarak-jarak di antara dua poin X1 Y1 dan X2 Y2 dapat can be compute using the formula, dapat dihitung dengan menggunakan formula akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, di lines 2 sampai 3. Note that there might be more than one closest pair of point with the same minimum distance. Catat bahwa di sini ada beberapa lebih dari satu ya titik yang terdekat ya, yang mana same minimum distance, jaraknya juga sama-sama minim ya. The program finds one such pair. Jadi program ini akan menemukan satu yang sesuai ya. You can modify the program to find all the closest pair in programming SSS 11.x. Jadi Anda dapat memodifikasi program untuk menemukan semua jarak terdekat di antara dalam exercise di pemrograman, latihan pemrograman di 11.8, nomor 11.8 ya. The program in listing 11.4 prompts the user to enter the point and then display the nearest to point. Jadi program listing 11.4 itu
memberikan masukan dari pengguna untuk memasukkan titik, kemudian menampilkan 2 titik terdekat ya. Oke, listing 11.4 ini find nearest point. Nah, ini sudah pakai. Nah, ini menekan titik terdekatnya aja. Oke, silakan dicoba nanti diketik. The program prompt the user to enter the number of point. Line 4. The point are read from the console and stored in two-dimensional list named points. Line 11. Jadi program ini membutuhkan masukan dari pengguna untuk memasukkan jumlah poin titik ya, sebelah titik. Titik ini dibaca dari konsol dan disimpan dalam list 2 dimensi yang dinamakan point seperti baris 11. Maka the program info, program akan menjalankan nearest point, fungsi nearest point ya, untuk mengembalikan indeks dari 2 titik yang terdekat di dalam sebuah list ya. Line 16 di line 16. The program assumpsi ya, the program assumes that the plane has at least 2 point. Jadi program ini mengasumsikan bahwa di ruang tadi itu ada 2 titik, minimal ada 2 titik ya. You can easily modify the program in case the plane has 0 or 1 point. Jadi Anda juga dapat memodifikasi program ini ya dengan anggapan bahwa tidak ada titik ataupun hanya 1 titik. It is cumbersome to enter all point from the keyboard. Jadi ini akan memasukkan semua titik dari keyboard. Maka you may store the input in file. Jadi alangkah baiknya jika disimpan dalam sebuah file with a name such find nearest point.txt ya. And the run program using the following command from a command window. Python find nearest point kurang dari find nearest point.txt. Jadi agar semua ini diketik daripada kita nggak ngetik terus gitu ya, maka simpan aja titiknya dalam sebuah file. Oke, baik, kita akan lanjutkan 11.6 sebelum nanti kita 11.7 di pertemuan berikutnya ya. Ini terakhir ya. 11.6 we finding the closest pair. Jadi bagaimana menemukan closest pair tapi dengan graphics. Ini menarik. The preceding section describe it a program that prompt the user to enter point and then find the closest pair. Jadi pada seksi yang sebelumnya, ya bagian sebelumnya kita mendeskripsikan sebuah program yang mana pengguna memasukkan sebuah titik ya, memberikan beberapa titik dan kemudian menentukan jarak yang terdekatnya. This section present a GUI program. Jadi pada bagian ini kita akan membuat sebuah program GUI yang mana that enable the user to create a point in the canvas with left mouse click and then dynamical find the close pair of point in the canvas and draw a line to connect these 2 point as shown in figure 11.3. Jadi pada bab ini kita nanti menggunakan GUI ya, menggunakan graphic user interface yang mana penggunanya tinggal mengklik saja, klik kiri ya, dari mouse, kemudian dia akan nanti membuat titik-titik, dia akan secara dinamis itu akan menemukan jarak terdekat dari di gambar tadi ya, dan menggambar garis di antara 2 titik tadi. Oke, ini programnya listing 11.5 ya, silahkan latihan diketik, diketik saja. Ya, nanti biar kita tahu. Nah, seperti ini ya. Nanti gambarnya gini, kita jalankan langsung. You can add a point by clicking the left mouse button. Jadi Anda dapat memasukkan klik kiri aja. Maka the two nearest point connected with a line. Jadi yang paling dekat ini mencari titik, 2 titik yang paling dekat gitu loh maksudnya ini ya. Oke, kita lihat. The program creates and display a canvas. Jadi program ini membuat dan menampilkan sebuah canvas and pin the left mouse click event to the callback function at point, dan juga akan apa ya, menyambungkan lah ya dengan sebuah kejadian yaitu mouse klik kiri ya, dengan fungsi add point ya. When the user click the left mouse button, ketika pengguna atau user ini mengklik kiri tombol ya, maka dia akan menambahkan pada kanvas sebuah event handler namanya endpoint ya, yang akan dijalankan. Is to close to other points method determine. Jadi metode is to close to other point itu akan menentukan apakah titik mouse itu terlalu dekat to any existing point on the canvas ya, terlalu dekat terhadap existing point canvas. Jika tidak, maka poin akan ditambahkan
ke canvas by invoking at this point x, y ya. Oke. Maka titik tadi akan ditambahkan pada kanvas dan juga menjalankan at this point. The is too close to other points, x, y method. Jadi pada metode is too close to other point, baris 36 sampai 2, determine whether the point. Jadi akan menentukan apakah poin x, y is too close to other point in the canvas. Apakah dekat dengan titik lain dari kanvas. If so, jika iya, ya, the program return true. Program akan mengembalikan nilai true. Line 14 ya. Otherwise, it return false. Ya, kebalikannya ya false ya. The at this point metode at this point pada baris 2, 3, 3, 4 akan menampilkan display the point of the canvas. Jadi menampilkan titik dari canvas line ya at the point to the point list. Menambahkan poin titik dari list point ya. Find menemukan new nearest point, akan menemukan titik baru terdekat dan menggambar draw a line to connect the point dan akan menggambar sebuah garis untuk menghubungkan dua titik poin tadi. Dua titik ya. Note that every time a new point is added. Ya, catat bahwa setiap titik baru itu akan ditambahkan. The nearest point function, jadi fungsi nearest point akan dijalankan untuk menemukan jarak terdekat ya. The pair nearest point, jadi titik terdekat. This function compute the distance between every pair of two point. Jadi fungsi ini akan menghitung jarak di antara setiap titik dari dua titik. Jadi di antara dua titik ya. This will be very time consuming as more point are added. Jadi ini akan jelas akan menambah waktu ya, membutuhkan waktu karena tergantung titiknya yang ditambahkan. Semakin banyak ya maka semakin lama. For a more efficient approach, see program exercise 11.6T. Jadi agar pendekatannya efisien maka silakan lihat latihan programming di 11.50. Baik itu sementara di pertemuan kita yang ke-49, episode 49 ini, Masya Allah, tak terasa kita sudah masuk di halaman 372. Insya Allah di episode yang berikutnya kita akan bahas tentang problem, tentang games, yaitu Sudoku. Hehehe. Sering main Sudoku, kita akan mempelajari nanti bagaimana menggunakannya, bermainnya dengan menggunakan pemrograman Python. Baik, sementara itu yang kita pelajari hari ini, insya Allah bermanfaat ya, karena Python itu mudah, ya, simple dan menyenangkan. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.